Hampir sama dengan manusia, penyebab sakit yaitu faktor makanan yang kurang sehat, sama dengan halnya burung. Jadi untuk merawat burung kita supaya sehat, makanannya pun harus sehat. Jadi di video kali ini tentang perawatan pola makanan burung kita. Oke teman-teman, ini saya menemukan contoh ulat kandang yang kurang baik dikasihkan pada burung kita. Jadi ini rata-rata mati dan kaku-kaku teman-teman. Kalau udah kaku kayak lidi itu jangan dikasihkan, itu berbahaya sekali. Itu kuncinya. Terus kalau jangkriknya seperti ini. Jadi jangkrik ini kurang bagus karena dalamnya berisi air, karena tidak pernah dikasih makan ya. Ini saya temukan dulu sisa lama kayak gitu ya. Jadi hampir sama posisinya waktu di kios. Kalau tidak dikasih makan, dalamnya itu berisi air, itu berbahaya sekali. Dan ada lagi bahayanya lagi ya, seperti saya jelaskan tadi, dia makan tray kayak gitu ya. Yang bagus ya seperti tadi, dalamnya ini masih dogol, ini juga terisi ya. Ini bagus sekali. Jadi ininya terisi makanan. Ini bagus sekali dikasihkan pada burung kita, asalkan makanannya ini makanan yang menyehatkan. Oke teman-teman, gitu ya. Seperti pada kicomania umumnya, itu pemberian makan biasanya yang banyak digunakan yang pertama fur, terus jangkrik, yang selanjutnya menggunakan ulat kandang atau EF lainnya atau kroto kayak gitu ya. Kalau kita membuat ulat kandang atau jangkrik atau membeli hewan hidup supaya dia sehat atau makanan sehat bernutrisi tinggi, kita sendiri yang ngaturnya. Jadi tidak asal-asalan beli langsung kita kasihkan kayak gitu ya. Oke, yang pertama ini sebetulnya sudah saya videokan di video sebelumnya, cuman banyak beberapa teman kicomania sulit mencari videonya. Yang pertama, ciri-ciri jangkrik sehat yaitu ini, gemuk sekali. Di dalam ini terkandung udah makan fur, dikasih fur dan daun-daunan. Jadi yang saya gunakan kali ini daun. Yang penting teman-teman beli jangkrik, kalau beli banyak, kalau bisa dalamnya traynya dibuang, digantikan daun pisang kalau di desa ya. Kalau di kota bisa menggunakan daun-daun lainnya ya. Yang penting daunnya tidak beracun kayak gitu ya. Itu tujuannya untuk apa? Biar dia tidak makan tray. Seperti teman-teman lihat, ini kotoran semua di bawah ini, dia makan daun pisang juga ya. Tidak apa-apa, karena ini sifatnya organik, jadi tidak beracun. Jadi kalau tidak dikasih ini, bayangkan, pasti dia makan traynya telur itu. Apa yang terjadi ketika tray telur yang berbahan kimia itu dimakan burung kita, otomatis untuk kesehatan juga dalam waktu lama pasti akan terganggu. Jadi medianya cukup kasih ini. Terus yang selanjutnya makanan lain, ini bekas mangga ya, ini saya kasihkan habis. Terus selanjutnya ini bekas pisang, ini juga saya kasihkan, gunanya untuk dia minum biar dia segar ya. Terus yang selanjutnya ini tadi di belakang sengaja saya nanam binahong yang rambat. Ini pemberiannya jangan banyak-banyak ya, tetapi kalau di sini jangkriknya terlalu banyak, ini saya kasih sedikit, segini termasuk sedikit ya. Ini tujuannya untuk apa? Ya itu tadi teman-teman, biar kondisi jangkriknya sehat. Ketika dia makan binahong, otomatis di dalam perutnya juga terdapat binahong itu. Dan tidak lupa kalau untuk breeding itu saya gunakan fur breeding ya, yang sudah ada kandungannya fur petelur sama tepung ikan. Jadi kemarin dalam pembuatannya sudah saya publikasikan. Misalkan teman-teman burungnya susah bertelur, bisa pesen ini ya. Ini sekaligus iklan. Kalau udah kayak gini jadi udah lengkap, medianya sudah aman untuk jangkrik. Terus makanannya sudah tercukupi dari pihak air, dari tumbuh-tumbuhan ini. Terus untuk asupan gizinya dari ini fur petelur ini yang dalamnya sudah mengandung bubuk ikan. Jadi fur breeding ya namanya. Kalau udah kayak gini udah dikasihkan kemarin sore ya. Jadi sekarang ini kondisinya ini sehat-sehat semua.
jangkriknya melenton-melenton, perutnya besar-besar semua kayak gini. Setelah dikasih makan, saya tutup sebentar. Beberapa saat kemudian jangkrik-jangkrik mendatangi makanannya tersebut. Jadi tuh udah mulai menggerumbuli ya. Nah, udah mulai makan kan gitu ya. Jadi kalau udah makan gini diberikan pada burung kita itu aman sekali, dan burung kita juga apa ya, untuk staminanya juga oke. Itu pada makan ya jangkrik-jangkriknya. Nah, ini jadi banyak yang tanya untuk perawatan jangkrik kayak gitu teman-teman. Jadi makanya dari itu burung saya jarang sakit. Ini juga semua jangkrik hidup dan gemuk-gemuk. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dikasihkan burung. Jadi memang sih untuk efeknya jangka pendek tidak begitu kelihatan, tapi kalau jangka panjang itu sangat berpengaruh sekali teman-teman. Jadi ibaratnya kalau orang setiap hari itu makan mie instan dibandingkan dengan sayur-sayuran, ada sayurannya, itu beda sekali ya, kayak gitu ya logikanya. Jadi ini tadi perawatan tentang jangkrik supaya sehat dan dimakan burung juga bernutrisi tinggi dan sehat. Terus selanjutnya tentang penggunaan ulat kandang. Kemarin ada yang bilang ulat kandang itu bahaya sekali kayak gitu ya teman-teman. Tergantung kita gunakan. Jadi jangkrik juga bisa bahaya kalau tidak kita proses dalam waktu panjang. Begitu juga dengan ulat kandang. Teman-teman lihat ini fresh semua. Bagaimana perawatan harian ulat kandang. Jadi apa yang harus kita lakukan sebelum kita kasihkan kepada momoan kita atau burung kita. Apalagi murai batu yang harganya mahal ya. Jangan asal-asalan kasih makan. Oke, lanjut saja bagaimana perawatannya. Oke, jadi ini rata-rata hampir 100% hidup ya teman-teman. Terus ini saya ambil dari mana? Ini dari sini. Nah, seperti ini, kayak gini ya. Ini ketika beli kiloan, kalau teman-teman punya burung banyak atau burung sedikit, itu pembeliannya menyesuaikan ya. Jadi kemarin ada yang kurang bisa merawat ulat kandang kayak gitu ya. Jadi ulat kandang yang mati-mati, yang lurus itu kalau dikasihkan burung itu bahaya sekali, bisa mengganggu pencernaannya, bisa telo kayak gitu ya. Oke, kita dekatkan, teman-teman lihat, ini pada posisi dekat ya. Teman-teman lihat pada posisi dekat. Nah, ini semuanya hidup. Nah, yang pertama perawatannya bagaimana? Kita harus menggunakan tempat yang luas. Saya gunakan nampan ini. Kalau misalkan ulat kandangnya sedikit, cuma ini segini nggak apa-apa. Kalau burungnya 1 ekor, 2 ekor itu nggak apa-apa. Nah, kalau burungnya banyak atau ulatnya banyak, ini harus kita sesuaikan ya. Ini saya menggunakan ini dengan biasanya saya ukur untuk kedalamannya. Jadi nah segini teman-teman ini. Jadi ini udah pas sekali. Terus perawatannya bagaimana? Untuk ulat kandang dia sangat suka. Oke teman-teman, perawatan ulat kandang kita lanjut. Sorry tadi jatuh HP-nya. Ini yang pertama ini, teman-teman lihat di sini ada kuning-kuning. Jadi untuk rahasianya merawat ulat kandang supaya hidup, jadi dia dikasih dedak ya atau bekatul yang sangat lembut sekali. Ini yang pertama gitu. Yang selanjutnya tergantung kebutuhan kita. Ketika dia jatuh lagi teman-teman. Ketika ulat kandang mau buat breeding, itu dikasih furnya fur breeding seperti ini. Teman-teman kemarin yang sudah menggunakan, ini dikasih air sedikit aja. Jadi yang pertama perawatannya, bekasnya ini jangan sampai dibuang loh. Yang ini selongsongannya ini boleh dibuang, ditiup-tiup atau dikasih kipas angin atau ditarik angin-angin, ini hilang. Ini selongsongan ya, bekas dia berkembang. Terus yang selanjutnya ini jangan dibuang. Ini seperti kotoran tapi sisa-sisanya kayak gini. Ini jangan dibuang ya. Kalau belum, kecuali kalau kita kasih makannya ini harus bersih kayak gini ya. Ini jangan dibuang untuk perawatan harian. Setiap hari ya seperti biasa. Ini saya taburi untuk breeding, yaitu for breeding, supaya dia nanti di burung sehat dan jarang terkena penyakit karena dalamnya banyak sekali nutrisi gitu. Ini untuk breeding. Kalau untuk harian kita beri for biasa ya kayak gitu. Kalau udah kayak gini sehat. Terus yang dikasih makan yang mana? Di sini ini banyak sekali ulat kandangnya. Ini bagian kotor-kotorannya. Biasanya saya milih di sini nih teman-teman. Ini yang sehat-sehat udah besar biasanya ngumpul di pinggir atau di pinggir sini ini. Nah teman-teman lihat, tidak ada yang mati sama sekali.
Nah ini yang bisa dikasihkan, jangan sampai memberikan burung kita diberikan yang mati-mati kayak gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi. Kemarin juga ada teman kicomania yang tanya, oh burung saya kasih kok kejang-kejang, saya kasih telo dan lain sebagainya. Mungkin ada yang seperti itu. Jadi pemberian jangan salah paham ya, semuanya EF tergantung pada perawatan kita. Jadi ini tadi perawatannya cuma kayak gini, sederhana kayak gitu ya. Udah kayak gini, kita rawat setiap hari, kita kasih makan pagi saja atau sore saja, itu udah cukup kalau kandang. Jadi di sini ada nih, mungkin kayak ada kotoran ya, ini campuran fur tadi teman-teman, atau sebagian kotorannya jangan dibuang semua, kecuali mau dikasihkan ini. Nah, kalau ini bersih. Nah, ini tinggal dikasihkan burung udah aman sekali dan sehat. Tetapi kalau untuk breeding yang ini ya, seperti ini, kalau untuk breeding itu nanti dikasih fur breeding lagi tidak apa-apa. Itu tadi teman-teman tentang perawatan EF kita sebelum kita kasihkan pada burung supaya burung kita sehat semua. Nah selanjutnya kita bisa kasihkan ke murai atau momongan lain ini teman-teman yang sudah sehat kayak gini. Andi. Nah setelah ini bisa kita berikan pada momongan kita. Nah itu langsung dimakan. Jadi semuanya sudah langsung bunyi. Makanannya sehat, burungnya juga kita sehat-sehat semua. Jarang sekali terjadi kematian. Ini cungkok ya. Untuk murai batunya ya sama, pemberiannya juga sama, tinggal kita kasih kayak gini. Nah itu kita kasih. Ini yang paling jinak sekali, ini masih trotol. Kita kasih juga jatahnya 3 atau 4 ekor. Tuh makan juga. Tuh pada makan-makan semua. Jadi semua makanan sehat diberikan pada burung kita. Oke teman-teman, gitu dulu perawatan EF sebelum dikasihkan pada burung kita. Semoga momongan kita semua tambah moncer, tambah gacor setelah makan EF yang sudah kita rawat. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ini gilirannya kasih makan murainya yang ada di dalam sana, tinggal dikeluarkan.